Hujjatus salitsatu al-ayatud dalatu ala kaunihi. Wawunya buang tuh. Ala kaunihi. Ala kaunihi ta'ala rahmanan rahiman. Begitu pula kalau kita lihat asma Allah Rahman Rahim, dan rahmatnya mendahului azabnya. Artinya orang mukmin yang banyak dosa besar bisa diharapkan mendapat rahmatnya Allah. Tidak langsung pasti wajib masuk neraka, tidak. Wal istidlalu biha anna rahmatahu subhanahu imma an tadhhar binisbah ila al-muti'in. Istidlal dengan nama Allah Rahman Rahim itu bahwa rahmat Allah itu ada kalanya nampak bagi orang yang bertakwa, yang taat, alladzina yastahiquna tsawaba. Yang sudah jelas dong, orang muti', orang yang bertakwa, taat, ibadah, yang nampak sekali rahmatnya, langsung mendapatkan pahala. Au ilal usah, atau rahmatnya Allah itu diberikan kepada orang yang maksiat, alladzina yastahiquna al-iqab, yang berhak disiksa. Wal awal batil, bahwa rahmatnya Allah untuk orang yang muti itu batal. Ya sudah jelas dong, kalau orang yang taat ya dapat rahmatnya Allah. Yang dimaksud Allah punya rahmat itu untuk orang yang kedua, orang mukmin yang asin, yang usah. Lianna rahmatahu fi haqqihim, karena rahmatnya Allah untuk haknya orang yang awal tadi, yang taat, imma an tahsula li'annahu ta'ala atahum tsawab, ada kalanya berhasil mendapat rahmatnya karena Allah memberikan pahala pada mereka, alladzina hu haqquhum, yang pahala itu haknya mereka, au li'annahu tafaddala 'alaihim, atau Allah berikan penghormatan kepada mereka, bima huwa azjad, dengan apa yang lebih min hakim hak mereka, ditambahi lagi rahmatnya tuh. Wal awwal batil, ili anna ada'al wajib lahu sama rahmatan, karena menunaikan kewajiban Allah memberikan pahala kepada orang muti itu bukan rahmat, bukan. Orang baik-baik Allah memberi pahala, rahmat bukan rahmat katanya. Ala tara anna man kana ala insanin mi'adat dinar fa akhadha minhu qahran wa taklifan la yuqal fi mu'ti innahu a'tal akhadha dzalika al-qadr rahmatan. Ada orang punya utang sama saya 10 juta. Saya ambil 10 jutanya dari Ahmad. Ahmad punya utang sama saya 10 juta. Ahmad ngasih saya 10 juta, rahmat bukan? Bukan. Kewajiban bayar. Allah memasukkan orang yang soleh, yang muti, rahmat bukan? Bukan. Sudah pasti masuk surga. Wasani batil, ya annal mukallaf shara bima akhadha min as-sawab alladhi haqquhu kal mustaghni an dzalika at-tafaddul. Dzalika wa tilka ziyadah tusamma ziyadah fil in'am wa la tusamma albatta rahmah. Kalau Allah ingin nambahi rahmat kepada orang yang baik-baik masuk surga dan ditambahi lagi, itu bukan rahmat, itu ziyadah. Itu namanya rahmat, bukan in'am, tapi namanya rahmat. Nah, tambahannya itu. Ala tara anna sultan al-mu'azzam idza kana fi khidmatihi amirun lahu tharwah 'azimah wa mamlaka kamilah thumma inna sultan dhamma ila malihi min al-mulk mamlaka ukhra fa innahu la yuqal innahu sultan rahimahu bal yuqal fil in'am alaih fakadha hauna. Sama seperti sultan mempunyai amir, anak buah lah gubernur, mempunyai harta yang banyak, kemudian oleh sultan karena dia selalu mendukung amir, kalau dia selalu mendukung sultan, maka amir menyerahkan hartanya kepada sultan, ya bukan rahmat, bukan apa. Sudah sewajar. Amal qismu tsani wa huwa anna rahmatahu innama tadharu binisbah ila man yasakul iqab. Rahmatnya Allah nampak sehubungan kepada orang yang berhak disiksa. Fa imma an takun rahmatuhu li annahu ta'ala tarakal azab ar-zaid 'ala al-'adzab al-mustahiq. Rahmatnya Allah kepada orang yang berhak disiksa. Ada orang fulan berhak disiksa. Ada kali ditambahi siksaannya.
tambahi. Kemudian tidak nambahi, itu namanya rahmat. Wa hadza batil. Ini salah ini. Yang batil ini. Lianna taraka dzalika wajib wal wajib la yusamma rahmah. Karena tidak nambahi itu wajib. Maka meninggalkan wajib itu bukan rahmat. Wali'annahu yalzam ay yakuna kullu kafirin wa zalimin rahiman alaina li'ajli annahu ma zalamana. Kalau gitu nanti orang yang kafir yang zalim berarti rahim kepada kita semua. Bukan. Fa baqiya annahu innama yakunu rahiman li'annahu taraka al-iqab al-mustahiq. Allah dinamakan rahim itu karena tidak menyiksa, bukan tidak nambahin. Bukan tidak nambahin siksa tapi tidak menyiksa. Kalau Allah nambahin nikmat berarti nambahin rahmat. Kalau nambahin. Kalau orang kafir tidak. Orang mukmin masuk surga. Ditambahin lagi rahmatnya. Itu namanya mungkin tuh, mungkin. Tapi rahim karena Allah Maha Rahim. Tapi Allah tidak nambahi iqab pada orang masuk neraka. Bukan rahim, bukan. Bukan rahim. Tidak nambahinya itu bukan rahim. Innama yakunu rahiman li'annahu tarakal iqab al-mustahiq. Yang namanya rahim itu kalau sebenarnya disiksa enggak disiksa. Kalau sebenarnya si fulan yang kafir itu disiksa sebenarnya tidak disiksa, bukan tidak ditambahi bukan, tapi tidak disiksa sama sekali. Itu baru namanya rahim. Wa dzalika yatahaqqaq fi haqqi sahibis saghirah. Nah, ini tidak dijuruskan lah, tidak diperuntukkan untuk orang yang dosa-dosa kecil. Wala fi haqqi sahibil kabir ba'da taubah. Dan juga tidak untuk orang yang dosa besar tapi setelah taubat. Li'anna tarka iqabahum wajib. Tidak menyiksa orang yang dosa kecil dan tidak menyiksa orang yang dosa besar tapi sudah taubat, itu hukumnya tidak menyiksanya dulu. Tidak menyiksanya itu wajib. Fadalla ala anna rahmatu ta'ala innama hasalat bi annahu taraka iqaba sahibil kabirah qabla taubah. Kalau demikian jelas iqabnya Allah, siksanya Allah, nerakanya Allah itu untuk orang yang melakukan dosa besar dan tidak tobat. Dosa besar dan tidak dosa besar taubat, insya Allah dirahmati Allah. Dari kata rahim, dari sifat rahim. Apalagi orang dosa kecil-kecil, wudu aja udah selesai. Kamu lihat perempuan cantik syahwat, wudu, selesai udah hilang dosanya. Waktu lihat dosa, cepat bu, hilang sudah. Dosa kecil, jangan pegang kecil atau besar? Kecil. Fa'in qila lima la yajuzu an takun rahmatuhu li ajli anna al-khalqa wa taklif wa rizqa kullaha tafaddul. Kenapa tidak boleh rahmatnya Allah itu karena penciptaan, taklif, penugasan, kewajiban dan rizq itu sebenarnya adalah tafaddul. Anugerah dari Allah. Wallahu ta'ala yukhaffifu an iqabi sahibil kabirah. Dan Allah Ta'ala meringankan dosanya atau siksanya orang yang dosa besar. Qulna ammal awwal fa innahu yufidu kaunahu rahiman fid dunya fa aina rahmatu fil akhirah ma anna al ummata mujtami'atan ala an rahmatahu fil akhirati a'zam min rahmati fid dunya. Yang namanya khalaq, namanya takalluf, namanya rizki itu tafadul tapi di dunia. Di akhirat tafadulnya Allah, anugerahnya Allah, pemberiannya Allah lebih a'zam min rahmati fid dibanding rahmatnya di dunia. Wa matsani fa li anna indakum at-takhfif 'an al-'azab ghair jaiz. Bagi orang Mu'tazilah, meringankan azab dari orang berdosa itu tidak boleh, meringankan dulu. Hakadha qaulul Mu'tazilah al-wa'idiyah. Idza sabata husulut takhfif bi muqtada hadhihi al-ayah sabata jawaz al-'afw li'anna kulla man qala bi ahadima qala bil akhar. Kalau memang ini telah nyata bahwa takhfif meringankan azab itu dengan ayat ini, tadi apa? Ayatnya tadi apa? Apa ayatnya? Wa'fu an katsir
wa ta'fu aqrabu lit taqwa. Wa ya'fu an katsir, wa ya'fu an katsir. Allah memaafkan dari segala hal yang banyak sekali. Maka bolehlah al-afu dari Allah itu tetaplah atau jelaslah ada afu dari Allah. Karena setiap orang berkata dengan salah satunya pasti berkata dengan yang lainnya. Artinya semua pendapat ini diimbangi dengan pendapat yang lain. Al-hujjatul rabi'atu qaluhu ta'ala. Ini. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni kalau dimusyrikilah. Kalau ada orang menganggap ada padanannya Allah, itu dosa nggak diampuni, itu musyrik itu. Tapi Allah mengampuni dosa, segala dosa asal bukan musyrik. Liman yasha, bagi siapapun yang ia kehendaki. Fanaqul liman yasha la yajuzu ayyatana wala sahibas saghirah. Liman yasha ini bukan orang yang dosanya kecil, bukan untuk orang yang dosanya kecil. Wala sahibal kabirah ba'da taubah. Allah tidak mengampuni kalau dimusyriki, kalau ada orang musyrik. Tapi Allah mengampuni dosa apa saja setelah atau selain musyrik. Ini mengampuni dosa selain musyrik ini bukan untuk orang yang melakukan dosa kecil dan bukan untuk orang yang melakukan dosa besar tapi sudah taubat, bukan. Fawajib ayyakun al-murad minhu sahibal kabirah qabla taubah. Jadi yang diampuni oleh Allah siapapun yang kehendaki itu orang yang dosa besar belum taubat, sampai mati belum taubat. Ya itu yang firman yasa di situ tuh. Kalau taubat sudah diampuni dan sudah taubat. Liwujuh. Ini alasannya nih. Ahadua anna qaulu ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Ma'nahu annahu la yaghfiruhu tafaddulan la annahu la yaghfiruhu istihqaqan dalla 'alal 'aql was sama'. Allah tidak mengampuni orang musyrik tafaddulan karena anugerah, karena tafaddul. Tapi dan karena tidak mengampuninya karena istihqaqan, karena yang berhak. Dalla 'alal 'aql was sama'. Wa dan ini diperkuat oleh dalil akal dan dalil sama'. Wa idza kana kadzalik lazima ay yakuna ma'na qouli ya wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha ay wa yatafaddal bi ghufrani ma duna dzalik. Allah memberikan anugerah dengan ampunan kepada dosa yang selain sebawahnya musyrik. Ma duna dzalika syirik. Hatta yakuna an-nafi wal itsbat mutawajjihaini ila syai'in wahid. Karena supaya makna tidak dan makna iya, makna negatif dan positif diarahkan kepada salah satu hal. Ala tara annahu law qala fulanun la tafaddal bima'ati dinarin wa anti ma dunaha liman istahaqqa lam yakun kalaman muntadiman. Kalau ada orang ngomong gini, si fulan, si Ahmad menganugerahkan 100 dinar. Tidak menganugerahkan 100 dinar, tapi memberi sebawahnya 100 dinar kepada orang yang memang berhak. Ini kalam tidak muntadim. Omongan ini tidak benar. Walamma kana hufranu sahibis saghirah wa sahibil kabir ba'da taubah mustahiqqan imtana'a kaunuhuma muradain bil ayah. Karena hufran mengampuni sahibis saghirah dan mengampuni sahibil kabir ba'da taubah, tapi ya setelah taubat itu mustahik, berhak itu, maka ayat ini tidak diperuntukkan untuk orang dosa kecil dan dosa besar sudah taubat. Tadi itu wa firmatu dzalika itu. Ya, wa taniha annahu law kana qawluhu ta'ala wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha annahu yaghfiru mustahiqin kataibin washabis saghair lam yabqa li tamyiz syirk mimma duna syirk. Maknan, kalau maknanya yaghfiru liman yasha itu termasuk orang yang dosa kecil atau yang dosa besar tapi sudah taubat, maka tidak ada artinya, tidak ada bedanya Allah tidak mengampuni musyrik dan dosa yang sebawahnya musyrik. Li'annahu ta'ala kama yaghfiru ma duna syirk indal istiqaq
wa la yaghfiruhu 'inda 'adam al-istiqaq, fakadzalika yaghfiru syirk 'inda al-istiqaq wa la yaghfiru 'inda 'adam al-istiqaq, fala yabqa lil-fasli wat tamyiz faidah. Kalau Allah tidak mengampuni dosa syirik, mengampuni yang sebawahnya. Sebenarnya itu maksudnya orang yang dosa besar sudah tobat, orang dosa kecil nggak ada artinya itu. Omongannya nggak menunjukkan Allah tuh dermawan itu murah. Allah menunjukkan murah itu kalau Allah mengampuni dosa selain dosa musyrik, yaitu dosa besar belum tobat dan dosa kecil. Banyak dosa kecil tapi kalau dosa besar sudah tobat dan dosa kecil, Allah mengampuni tanpa tobat lagi sudah. Itu sudah jelas itu sih. Paham tidak? Jadi yang ampuni liman yasha itu yang dosa besar belum tobat. Orang dosa besar belum tobat itu Allah bisa-bisa saja kalau menghendaki diampuni. Orang dosa besar yang belum tobat. Kalau dosa besar sudah tobat, pasti sih nggak usah diomongkan lagi gitu maksudnya. Wa tsalituha anna ghufranat taibin washabas saghair wajibun. Mengampuni orang bertaubat, mengampuni orang berdosa kecil itu wajib. Wal wajib ghairu mu'allaqin 'alal masyiah. Kalau wajib tidak digantungkan dengan kalau dia mau. Enggak begitu dong, wajib kok. Wajib bayar utang kalau dia mau, masa gitu? Enggak ya? Kalau tadi kan lima yasa berarti itu wajib. Di annal mu'allaqa 'alal masyiah walladzi in syaa fa'iluhu fa'alahu wa yaf'aluhu wa in syaa tarakahu bitarkil wajib bitarkih. Karena yang namanya lima yasa itu kalau mau ya melaksanakan, kalau enggak ya terserah. Itu namanya lima yasa. Lah Allah masyiah ini tidak dikaitkan dengan dosa kecil dan dosa besar yang sudah tahu. Kenapa? Karena dosa kecil dan dosa besar yang sudah tobat pasti sudah diampuni. Wal wajibu walladzi la budda min fi'lihi syaa aw aba. Yang namanya wajib itu sesuatu yang harus dikerjakan dengan kemauan atau dengan terpaksa. Wal maghfiratul mazkuratu fil ayati mu'allaqatun 'alal masyiah. Sedangkan ayat tadi maghfirah itu dita'alluqkan, digantungkan kepada masyiah. Liman yasha. Fala yajuzu an takun maghfiratul mazkuratu fil ayah maghfiratat taibin washabis saghair. Maka maghfirah yang di situ bukan maghfirah kepada orang yang dosa besar yang sudah tobat dan bukan maghfirah yang dosa-dosa kecil. Wa'alam anna hadhil wujuh bi asliha mabniyatun ala qaul mu'tazilah min annahu yajibu ghufranu sahibis saghirah wa sahibil kabir ba'da taubah. Semua hujah yang saya terangkan tadi adalah berdasarkan pendapatnya Mu'tazilah bahwa Allah itu wajib mengampuni sahibis saghirah wa sahibil kabir ba'da taubah. Wa ma nahnu fala naqulu dzalik. Kalau kami Asy'ariyah tidak mengatakan demikian. Bagaimana? Yaitu kalau kita tetap liman yasha, enggak ada barang wajib. Wa rabi'uha bagi Allah enggak ada barang wajib. Yang wajibnya siapa? Bagi Allah ya kak liman tetap liman yasha. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Enggak ada wajib-wajib itu. Wa rabi'uha anna qalu ta'ala wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yufidul qata' bi annahu yaghfiru kullama siwa syirik. Ayat ini menunjukkan dengan pasti bahwa Allah mengampuni dosa selain dosa syirik. Wa dzalika yandariju fihi as-saghira wal kabirah ba'da taubah. Sebawahnya dosa syirik itu adalah dosa kecil dan dosa besar tapi sudah taubat. Wa qabla taubah dan sebelum taubat. Illa anna ghufrana kulli hadhihi thalathah yuhtamal qismain. Dosa kecil, dosa besar sudah taubat, dosa besar belum taubat. Ini ada tiga ini. Ada dua macam. Lanna yuhtamal ay yaghfiru kullaha li kulli ahadin wa yaghfiru kullaha lil ba'di duna ba'd. Boleh saja Allah mengampuni kepada sebagian orang yang melakukan dosa besar belum taubat atau melakukan kepada semuanya. Boleh-boleh saja. Semua orang yang melakukan dosa besar walaupun belum taubat saya maafkan. Boleh. Sebagian saja orang melakukan dosa besar saya maafkan, yang sebagian neraka boleh.
Di sini yang menentukan apa? Syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaghfiru ma duna dzalika yadullu ala annahu ta'ala yaghfiru kulla hadhihi thalatha. Kata-kata wa yaghfiru ma duna dzalik itu artinya Allah mengampuni 3 dosa. Dosa kecil, dosa besar sudah tobat, dosa besar belum. 5 yasha sekarep-karepe. Semaunya itu udah. Boleh saja orang dosa besar belum tobat tapi boleh saja tidak atau sebagian. Sebagian orang dosa besar diampuni, sebagian tidak. Ya boleh-boleh saja. Semau-mau Allah gitu. Tsumma qalu ta'ala liman yasha yadullu ala annahu ta'ala yaghfiru kulla tilkal asya' la lil kul bal lil ba'd. Bisa saja itu sebagian, enggak semuanya. Wa hadzal wajhu wal la'iq bi usulina. Pendapat inilah poin yang sesuai dengan usul kita mazhab Asy'ari. Fa in qila la nusallimu anna al maghfirata tadullu ala annahu la yu'adzibul muhsa fil akhirah. Kalau dikatakan, saya tidak sependapat bahwa ampunan Allah itu menunjukkan bahwa tidak ada orang maksiat disiksa nanti di akhirat. Tidak ada orang maksiat disiksa di akhirat. Saya nggak setuju itu. Bayanuhu annal maghfirata isqatul iqab a'ammu min isqatul iqab daiman. Yang namanya maghfirah itu adalah membatalkan siksaan. Isqatul iqab itu kata-kata isqatul itu lebih umum daripada isqatul iqab daiman. Apa artinya? Boleh saja Allah itu yaghfiru liman yasha, orang maksiat itu di neraka, masuk neraka, tapi tidak selamanya. Itu loh. Rahmatnya di situ rahmatnya, tapi tidak selamanya, tidak daiman. Tapi di situ tetap isqatul iqab namanya. Sebenarnya 100 tahun jadi 50 tahun atau 25 tahun itu sudah merupakan yaghfiru liman yasha. Aula daiman wal lafdul mawdu' bi izal qadr mushtarak la yash'aru lahu bi kulli wahid min dhainika al qaydain fa idzan lafdul maghfirah la dilalata fi 'ala al isqatid daim. Di sini lafal isqat tidak ada menunjukkan isqatud daim. Jadi Allah memberikan ampunan kepada orang asal tidak syirik. Ampun kepada orang dosa kecil langsung surga. Dosa besar tapi sudah taubat surga. Dosa besar belum taubat semuanya neraka atau sebagian neraka sebagian tidak. Tapi yang ke neraka pun tidak selamanya. Paham boten? Ini yang dosa besar tidak taubat. Dosa besar tidak taubat. Enak kan? Asy'ari ini. Kalau Khawarij khalid finnar. Kalau orang Khawarij Ali, Aisyah, Tolha, Zubair, Muawiyah, Amr bin As, pokoknya ikut perang saudara, khalid finnar. Khawarij. Khawarij ya. Enggak usah dengar orang Badui kok. Orang enggak pernah berpikir. Idza sabata hadza fanaqul lima la yajuzu an yakuna murad anna Allah Ta'ala la yuakhir 'uqubata syirki 'ala dunya wa yakhir 'uqubata ma duna syirki 'ala dunya liman yasha. Kalau demikian, apakah tidak boleh ditafsirkan begini? Bagi orang yang musyrik diakhirkan siksanya dari dunia nanti di akhirat. Tapi bagi yang tidak musyrik, dosa yang tidak musyrik 'ala dunya liman yasha, diakhirkan dari dunia bagi siapa yang Allah kehendaki. Seperti kita orang Islam lah, dosa besar. Allah menghendaki disiksanya nanti aja di akhirat. Di dunia enggak. Gitu. Atau juga orang musyrik. Disiksanya nanti di akhirat. Di dunia enggak. Dan la yuqal kaifa yasihhu hadha wa nahnu la nara mazidan lil kuffar fi iqabid dunya al mu'minin. Bagaimana bisa terjadi sedemikian? Kita menyaksikan orang kafir enggak disiksa kok. Orang kafir nggak disiksa di dunia, nggak disiksa malah mereka subur, makmur, sejahtera, sehat, kaya, raya. Kita yang mukmin yang ahli sunnah malah melarat, miskin, bodoh, ketinggalan, terbelakang.
Fahasala dzalik tadi la nara mazidan lil kuffar fi iqabid dunya al mu'minin li'anna naqul taqdirul ayah anna Allah ta'ala la yuakhiru iqab asy-syirki fid dunya liman yasha wa yuakhiru iqaba ma duna syirki fid dunya liman yasha. Artinya ayat tadi itu. Ayat innallaha yaghfir itu Allah tidak mengakhirkan menyiksa orang musyrik dari dunia, di dunia pun sudah disiksa. Dan Allah mengakhirkan iqab maduna syirik, dosa yang sebawahnya syirik dari dunia, nanti di akhirat. Fahasala bidzalika takhwifu khilal fariqain bi ta'jil iqabil kufar wal fusaq. Ini merupakan peringatan yang menakutkan bagi dua pihak. Kenapa? Karena iqabnya orang kafir, iqabnya orang fasik di dunia. Litajwizi kulli wahidin min haula ay yu'ajjala iqabuh. Karena memang mungkin saja mereka disiksa di dunia ini, disegerakan. Wa in kana yaf'al dzalika bi katsirin minhum, walaupun tidak terjadi di antara kebanyakan mereka. Sallamna anna al-ghufrana ibaratun 'ala isqat 'ala sabil dawam. Falima qultum innahu la yumkin hamlu 'ala maghfirati at-ta'ib wa maghfirati as-sahib as-saghirah. Oke. Saya setuju bahwa maghfirah Allah itu adalah menjatuhkan siksaan selama-lamanya. Kenapa tidak bisa dikatakan untuk orang yang mempunyai dosa besar sudah tobat dan orang yang dosa kecil? Amal wujuhus thalathah al-awwal fahiya mabniyatun ala usulid la yaquluna biha wa hiya wujub maghfiratis sahib as-saghir wa sahib al-kabir ba'da taubah. Yang pertama, perkataan ini dibangun di atas prinsip yang tidak ada yang berpendapat demikian. Yaitu apa? Wajib mengampuni dosa orang yang dosa kecil dan orang dosa besar setelah taubat. Ammal wajhur rabi' fala nusallim anna qawlahu ma duna dzalik yufidul umum wa dalil alaihi annahu yasir idkhal lafzi kull wa ba'd al badal alaihi mithlu ay qal wa yaghfiru kullama duna dzalik wa yaghfiru ma duna dzalik. Nah, ini artinya wajah yang awal tadi, yang pertama tadi dibangun di atas prinsip-prinsip yang tidak ada orang berpendapat demikian. Adapun pendapat yang keempat, wajh rabi', yaitu apa? Yang yufidul qata' bi yaghfiru kullama siwa syirik wa dari fi shaghir wal kabir ba'da taubah, itu di sini menunjukkan umum, tidak ada takhsis. Jadi bisa saja kullun, bisa saja ba'dun, bisa semuanya orang yang dosa besar belum taubat masuk neraka atau sebagian masuk neraka, sebagian yaghfiru may yasha, yaghfiru ma duna dza, termasuk orang yang dosa besar yang belum taubat. Kalau dosa besar sudah taubat sudah selesai, sudah taubat. Betul. Ini ayat ini untuk orang musyrik, enggak bisa diampuni itu. Dan orang wa yaghfiru ma duna dzalik, Allah mengampuni dosa selain musyrik, sebawahnya musyrik. Yaitu apa? Dosa besar yang belum taubat. Adapun dosa kecil, jelas. Dosa kecil sudah dipakai wudhu aja sudah selesai. Wudhu selesai udah, dosa kecil itu. Baca Fatihah udah selesai udah. Dosa besar sudah taubat, sudah nangis. Nangis, menyesal, nggak ngulangi lagi. Sudah selesai kan? Jadi wa'ifiru ma'aduna itu bukan untuk itu. Yaitu untuk orang yang mati membawa dosa besar. Belum wa'ifiru ma'aduna. Tapi ya tidak semuanya. Liman yasha. Semuanya apa enggak? Mungkin saja semuanya. Mungkin saja sebagian. Ada yang semuanya diampuni. Surga semua. Ada sebagian diampura. Sebagian tidak diampuni. Walau kana qawluhu ma'aduna dari yufidul umum. Lama sahha dzalik. Kalau maduna itu umum, enggak mungkin artinya seperti tadi itu. Sallamna anna umum. Oke, maduna dzalik umum. Walakinna nukhassisu bi sahibis saghir wa sahil kabir ba'da taubah. Wa dzalika li anna tilkal ayatil waridati fil wa'id kullu wahidin minha mukhtassun bi naw'in wahid minal kaba'ir mithlu al-qatl waz zina. Wa hadhihi al-ayah mutanawilah li jami'il ma'asi. Ayat ini umum, tidak menunjukkan dosa besar apa. Kalau dosa besarnya diterangkan membunuh, zina, ini enggak umum. Pokoknya
mengampuni orang yang tidak musyrik walaupun punya dosa besar. Umum dosa apa saja itu. Wal khas muqaddam ala am fal ayatul wa'id, ayat-ayat ancaman yajibu an takuna muqaddamah ala hadhil ayah. Wal jawabu 'anil awwal anna idza hamalna al-maghfirah ala ta'khir al-iqab wajib bi hukm al-ayah an yakuna iqabul musyrikin fid dunya akthar min iqabil mu'minin. Kalau kita pahami bahwa maghfirah mengakhirkan siksaan wajib karena ayat ini yaitu apa? Iqabnya orang musyrik di dunia diakhirkan di dunia lebih banyak, lebih besar daripada iqabnya orang mukmin. Wa illa lam yakun fi hadha tafsil faidah. Wa ma'lumun annahu laysa kadzalik bi qouli ta'ala walaula ay yakuna an-nasu ummatan wahidah laja'alna liman yakfuru birrahmani buyutihim saqafan min fiddah. Ayat apa ini? Az-Zukhruf. Seandainya umat manusia itu satu umat, maka saya jadikan bagi orang kafir kepada Allah di buyutihim rumahnya atap dari perak. Qalu lima qultum inna qawlahu ma duna dzalika yufidul umum. Qulna li'anna ma lafal ma itu tufidul isyarah ilal mahiyah al mausufah bi anna duna syirki wa yaghfiru ma. Itu apa namanya ma itu? Dosa yang selain syirik. Umum itu, ma itu umum. Annallaha la yaghfiru ayyusyraka bih. Sudah. Allah tidak mengampuni di dosa syirik. Terus wa yaghfiru ma, mengampuni segala dosa. Segala dosa, semua dosa. Ma itu artinya asal bukan syirik. Wa hadhil mahiyatun wahidatun wa qad hukima qat'an bi annahu yaghfiruha. ففي كل سورة تتحقق فيها هذه الماهية wajib tahaqqul ghufran. Maka setiap dosa yang selain dosa musyrik berhak diampuni, layak diampuni. Tatahaqqaq malah pasti diampuni. Fasabata annahu lil umum. Maka jelas ini maknanya umum. Wa li annahu yasihhu istitsna ayyi ma'siyatin kanat minha. Wa indal wa'idiyah sihhatul istitsna tadullu 'ala umum. Dengan bukti bisa dimustasnakan. Amma qaulu ta'ala amma qaulu ayatul wa'id akhass min hadhil ayah. Qulna lakinna hadhil ayah akhass minha li'annaha tufidul 'afw 'anil ba'd dunal ba'd. Mereka berkata ayat-ayat ancaman itu lebih khusus daripada ayat ini. Ayat ini umum, nanti ada yang mukhasis yaitu ayat wa'id, ayat ancaman, dijawab. Tapi ayat ini juga lebih khusus daripada ayat umum. Kenapa? Karena ayat ini menunjukkan al-'afw 'anil ba'di dunal ba'd. Wa ma dzakartumu yufidul wa'id lil kull. Yang kamu jelaskan itu, pendapat kamu itu afu, ampunan bagi ancaman itu semuanya. Wali anna tarjih ayatil afi aula li kasrati ma jaa fil Qur'an wal akhbar min at-tarhib fil afu. Ayat-ayat yang menunjukkan al-afu, Allah mengampuni, lebih utama. Kenapa? Karena banyak di Quran ayat-ayat dan di akhbar dan hadis ayat afu daripada ayat targhib fil afwi. Paham tidak? Ayat yang menunjukkan Allah itu Maha Rahim, Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Ghafar, Maha Ghafur, Maha Afu. Banyak enggak? Lebih banyak daripada ancaman. Allah Maha Murah, Maha Mengampuni, Maha memberi anugerah, Maha Jembar, Maha Wasi'at rahmatuh, rahmatnya jembar. Apalagi? Ghaffar, Ghafur, Rahman, Rahim. Lebih banyak daripada ayat ancaman. Al-hujjatul khamisatu an natamassaka bi umumatil wa'd. Kita bisa berpegang teguh dengan ayat wa'd, ayat janji yang umum. Wa hiya katsiratun fil Qur'an. Tsumma naqulu lamma waqa'a ta'arud fala budda min at-tarji' aw min at-tawfiq. Ayat itu ada yang wa'd, janji enak gitu ya. Ada yang wa'id, ancaman yang keras. Gimana itu cara mengharmoniskannya? Wa tarjih ma'nahu ahaduha anna umumatil wa'di aktsar min wa tarjih bi kasratil adillati amru mu'tabar fi syara'. Umumat
keumuman ayat janji wa'ad lebih banyak. Oleh karena itu mengutamakan dengan kebanyaknya dalil itu sesuatu yang muktabar, sesuatu yang bisa diterima oleh semua ulama fi syara' dalam syariat. Faqad dallalna ala sihhatihi fi usul fiqh. Sudah saya terangkan usul fiqh. Kalau ayat umum itu banyak, nah yang banyak itu menjadi utama. Mengutamakan banyak itu merupakan ketetapan syariat, ketetapan fikih lah, usul fikih atau pendapat ulama fikih. Sudah saya terangkan di kitab usul fikih. Wa tsaniha anna qaulahu ta'ala innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kebaikan itu bisa menghilangkan keburukan. Yadullu ala anna hasanata innama kal mudhibatan sayyi'ah likauni hasanah ala ma thabata fi usul fiqh. Ini ayat menunjukkan bahwa kebaikan itu menghilangkan mudhibah, menghilangkan untuk sayyi'ah. Kenapa? Karena dia hasanah ala ma thabata fi usul fiqh. Wa wajaba bi hukmi hadzal ima an takuna kullu hasanatin mudhibatan li kulli sayyi'atin tarakal amal fi haqqil hasanat as-sadirah minal kuffar. Fa innaha la tudhib sayyi'atin fayabqa ma'mulan bi fil baqi. Wajib dari sini menghukumi bahwa hasanah bisa menghilangkan semua sayyi'at. Yang sayyi'at itu kalau ditinggal amalnya menjadi hasanat. Yang hasanah itu dengan meninggalkan sayyi'at menjadi kamu tidak korupsi, itu udah hasanah itu. Sebenarnya bisa korupsi tapi tidak. Sebenarnya kamu bisa nggak bangun subuh tapi bangun. Itu tidak hasanah itu. Paham betul? Jadi tidak harus hasanah itu yang bersifat positif. Tidak korupsi. Padahal bisa, itu udah hasanah itu. Tidak balas dendam, padahal saya bisa mukul dia. Tapi enggak saya pukul, kasihan. Enggak balas dendam. Itu termasuk hasanah. Itu yang yudhibnas sayyi'ah. Itu maksudnya. Kecuali hasanah yang lahir dari orang kufar. Orang kufar enggak ada artinya walaupun dia melakukan hasanah. Wa tsalitsuha qauluhu ta'ala man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Barang siapa mendatangkan atau melaksanakan, mengamalkanlah hasanah, dia akan mendapatkan pahala 10 lipat seperti yang menyamainya. Barang siapa melakukan sayyi'ah, keburukan, maka tidak dibalas kecuali dengan sepadannya lah. Sepadannya. Enggak sampai 10. Kalau kebaikan jadi 10, kalau kejahatan cuma 1. Nah, sekarang jahat itu ada macam-macam. Kejahatan tindakan, kejahatan hati. Kejahatan ini gimana? Kejahatan hati, hasud, dengki, takabur, sum'ah, ujub, riya. Dosanya berapa itu? Amtal apa? Apa yujabutlah saja? Kejahatan, jadi kalau orang tasawuf larinya ke sana kalau tasawuf. Bukan hanya kejahatan tindakan, kejahatan hati lebih jahat. Lebih jahat. Ujub, riya, anania, egois. Takabur, hiqad, dendam. Lebih besar dosanya daripada tindakan. Itu kalau ada orang melakukan dosa hasud, dengki, dibalasnya berapa itu? Berlipat apa cuma 1? Wa hadza fi ghayati dilalah ala anna janibal hasanah raji'un 'inda Allah ala janibis sayyi'ah. Maka hasanah itu kembali kepada Allah sesuai dengan janibis sayyi'ah. Wa rabi'uha annahu ta'ala qala fi ayatil wa'di fi suratin nisa walladzina amanu wa 'amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada wa'dallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila. Orang-orang beriman dan beramal soleh akan saya masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mengalir selama-lamanya di sana, abadan, selama-lamanya. Inilah janji Allah yang hak, dan tidak ada yang lebih hak daripada janji Allah. Faqalu ta'ala wa'adallahu haqqa innama dzakarahu litta'kid wa lam yaqul fi syai'in min wa'idil haqq. Nah ini janjinya Allah, ada kata wa'adallahu haqq. Janji pasti benar.
Tapi kalau Allah mengancam, ada nggak? Wa'idallah, nggak ada, nggak ada. Di Quran nggak ada. Wa'idallah haq. Ini ancaman yang benar-benar ancaman, nggak ada. Imam Razi bisa ada carinya ini. Kalau janji masuk surga, wa'dallahi haq. Janji yang pasti ditepatin. Tapi kalau ancaman nggak ada. Barang siapa mungkin masuk neraka, nggak ada yang wa'idan. Wa'idan kan ancaman wa'idan. Kalau janji wa'dan gitu ya. Nggak ada. Amma qaulu ta'ala ma yubaddalu qawlu ladayya, tidak bisa diganti keputusan bagi saya. Yatanawal al-wa'd wal wa'id. Ibal qaul itu ya bisa wa'id bisa wa'id. Wa khamisuha qaulu ta'ala wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu thumma yastaghfirullah yajidillahu ghafurur rahima. Wa may yaksib ithman fa innama yaksibuhu ala nafsihi wa kana Allahu 'aliman hakima. Wa may ya'mal su'an, barang siapa melakukan kejahatan, au yadlim nafsahu, atau menzalimi dirinya, tsumma yastaghfirullah, kemudian dia istighfar kepada Allah, yajidillah, akan menjumpai Allah, ghafurur rahim, maha pengampun, maha kasih sayang. Wa may yaksib itsman, barang siapa mencari atau berbuat dosa, innama yaksibu ala nafsih, dosanya untuk kembali kepada dirinya. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah itu maha tahu, maha hakim bijak. Wal istighfaru talabul maghfirah, istighfar itu mencari ampunan. Wa ghairu taubah, istighfar dengan taubat beda. Fasarha huna bi annahu sawa'un taba aw lam yatub. Coba. Jadi ini istighfar itu taubat atau enggak. Fa idza astaghfara ghafarallahu wa lam yaqul wa may yaksib itsman fa innahu yajzillahu mu'adziban mu'aqiban. Coba. Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu tsumma yastaghfirillah. Barang siapa berbuat dosa lah katakan, kemudian istighfar, Allah dia akan ketemu dengan Allah Maha Ghafur dan Maha Rahim. Barang siapa yang berbuat dosa, dia kembali dosanya ke dirinya sendiri. Wa kana Allah aliman hakima. Tidak mengatakan fa innahu yajidullaha mu'adziban mu'aqiba. Begitu ya. Barang siapa berbuat su'an, jahat, au yadlim nafsahu, atau menzalimi dirinya, tsumma kemudian istighfar, yajidillaha mu'adziban wa mu'aqiba. Nanti akan ketemu Allah maha penyiksa, maha menyiksa. Enggak gitu. Malah apa? Jadilah ghafuran rahima. Fa inna maksibuhu ala nafsi fadalla hadha ala anna janib hasanah rajihun wa nadhiruhu qala ta'ala in ahsantum ahsantum. Tadi di atas ada yang tuh, ada yang salah tadi. Tadi di atas Sofwan, wa hadza fi ghayati dilala anna janibul hasan rajihun indallah, bukan raji'un, bukan. Di atas tadi saya baca raji'un. Ya ada apa rajihun? Rajihun. Sudah benar. Kalau saya raji'un. Salah di atas, sudah di atas. Yang benar rajihun. Tadi di atas. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu sekalian baik, maka sesungguhnya baik untuk dirimu sendiri. Wa in asatum falaha, apabila kamu jahatnya untuk kamu sendiri, untuk dirimu sendiri. Walam yaqul wa in asatum laha. Bukan dikatakan wa in asatum laha. Fakanahu ta'ala adharu ihsanahu, menampakkan kebaikannya, bi an a'adahu marratain, mengembalikan 2 kali, wasataru alaihi atau dia menutupi keburukannya, bi alam yadhkurha illa marratan wahidah. In ahsantum berapa kali? 2 kali. Apabila kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, kebaikannya. Wa in asatum fa asatum. Itu padanya. Wa in asatum li anfusikum, ini enggak. Allah sekali aja, kalau mau asatum sekali saja. Wa in asatum falaha. Ya Allah. Ini berarti menunjukkan kebaikan Allah sangat meluber, kalau ancaman cuma sedikit. Paham betul? Wasadisuha anna qad dallalna ala anna qala ta'ala wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha la yatanawalu illa al-'afwa an sahibil kabirah.
Ini ayat ini meliputi orang yang meliputi ampunan Allah kepada orang yang berdosa besar. Tsumma innahu qala ta'ala, tsumma innahu ta'ala a'ada hadhihi al-ayah fi surati al-wahidah marratain wal i'adatu la tahassunu illa litakid. Di dalam yang ayat seperti ini dua kali disebutkan. Walam yadhkur syai'an min ayatil wa'id ala wajhi i'adah. Tapi kalau ancaman tidak ada yang diulang dua kali. Paham tidak? Bilafdin wahid, la fi suratin wahidah, tidak dalam surat yang satu, wala fi suratain, tidak dalam dua surat. Fadalla ala anna inayat Allah bijanibil wa'di ala al-hasanat wal 'afw 'an sayiat atam. Dengan demikian maka inayahnya Allah, bantuannya Allah, pertolongannya Allah untuk menghasilkan janji al-hasanat kepada kebaikan dan ampunan lebih sempurna daripada sayyiat. Wasabi'uha anna umumatil wa'di wal wa'id lama ta'aradat fala budda min sarfi at-ta'wil ila ahadil janibain wa sarfu at-ta'wil ila al-wa'id ahsan min sarfi ila al-wa'd. Kenapa? Illa anna 'afa 'anil wa'id mustahsan fil 'urfi wa ihmal wa'di mustaqbah fil 'urfi fa kana sarfu at-ta'wil ila al-wa'id aula min sarfi ila al-wa'd. Kok jadi gini? Kok jadi gini? Yang ketujuh, ancaman, janji dan ancaman itu umum. Nah, ketika bertentangan, maka harus salah satunya dimenangkan. Kemudian mengarahkan takwil kepada wa'id lebih baik daripada kepada wa'ad. Benar itu. Sedangkan saya gini, salah nggak? Apa kebalik? Sama ya? Kok gini ya? Mengarahkan takwil kepada ancaman lebih baik daripada kepada janji, karena mengampuni wa'id, ampunannya Allah kepada wa'id dianggap baik di dalam tradisi fil urfi. Wa ihmal wa'id mustaqbah, mengihmalkan, menjatuhkan janji atau memvakumkan, membatalkan janji itu jelek fil urf. Fakana sarfu ta'wil ila, ini saya kira kebalik sobat. Saya kira kebalik ini Itu tuh. Ihmal wa'ad mustaqbah. Mengihmalkan, menganggurkan wa'ad itu mustaqbah jelek. Maka sarfu ta'wil ilal wa'id. Ilal wa'id ini aula misal ilal wa'id. Ya enggak? Pasif itu enggak? Kebalik ini Nih, yang ketujuh. Janji dan ancaman itu umum. Nah, ketika bertentangan bagaimana? Fala budda min sarfi ta'wil ila ahadil janibain. Salah satu pilih mana yang paling unggul. Wa sarfu ta'wil ilal wa'id ahsan min sarf ilal wa'd. Rahmat, jauh dari karam, sifat dermawan, sifat murah, jauh dari sifat al-'afw, sifat mengampuni. Wa kullu dzalika yujibu rujhana janibil wa'di ala janib. Dengan demikian kita harus mengutamakan sisi janji daripada sisi ancaman. Wa tasi'uha anna hadzal insana ata bima huwa afdalul khairat wa wal iman. Manusia telah menjalankan sesuatu yang afdal yaitu iman. Walam ya'ti bima huwa aqbah bi'ahul qawi wa huwal kufur. Dan tidak melakukan sesuatu yang paling jahat yaitu kufur. Bal atas syar' alladhi huwa fi tabaqatil qaba'ih laisa fil ghayah. Was-sayd alladhi law 'abdun thumma ata 'abduhu bi'adhami ta'at wa bi'asiyatin mutawassitah falau raja'al maula tilkal ma'siyah al-mutawassitah ala ta'ah al-'azimah la'adda dhalika sayd la iman fakadha huna. Gini. Manusia itu telah menjalani yang paling utama yaitu iman. Manusia tidak menjalankan akbahul qaba'ih, yang paling jelek yaitu kufur. Bahkan kejahatan yang itu merupakan setingkat qaba'ih tidak ada dalam tujuannya manusia. Wasaid alladzi lahu 'abdun, majikan yang mempunyai pembantu, tsumma ata 'abdu bi'adzami ta'at. Kemudian hambanya pembantu ini menjalankan taat yang paling ideal. Wa ata bi maksiatin mutawassithah. Kemudian menjalankan maksiat yang tengah-tengah, enggak terlalu besar lah kesalahan. Falau raja'al maula tilkal ma'siyah al-mutawassithah 'ala ta'atil 'azimah la'udda dzalika la iman fakadzauna. Kalau pembantu itu
karena menjalankan maksiat yang sedang-sedang saja, mengalahkan ketaatan yang besar, ya majikannya kurang ajar namanya. Majikan, begitu pula Allah. Allah melihat manusia telah beriman, telah melakukan hal yang sangat utama. Nah, kalau dia menjalankan kekufuran atau asal bukan kufur, itu berarti Allah nggak akan menyiksa itu. Karena sudah menjalankan hal yang paling utama. Pembantu dan menjalankan ketaatan sekian tahun, ada kesalahan sedikit, ya masa langsung dipecat atau disiksa? Ya enggak lah. Seperti Allah begitu pula. Kalau dosa-dosa diampuni lah, asal tobat tapi. Falamma lam yajuz dzalik 'ala Allah, thabata anna rujhana li janibil wa'di. Kalau ini tidak boleh bagi Allah, maka janibul wa'di, sisi janji yang baik itu tetap bagi Allah. Wa ashiruha qala Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Ini tabi'in yang banyak riwayat ini. Tabi'in yang banyak athar, di antaranya Mu'adz. Ibnu Sirin juga banyak. Ibnu Sirin, Yahya bin Mu'adz. Kalau yang ahli fikih Sufyan bin Uyainah. Sufyan Thauri bin Uyainah itu ahli fikih. Kalau ahli hadis siapa? Ahli tafsir Muqatil bin Sulaiman, itu tabi'in, belum tabi'in. Masih baru pertama kali mengembangkan keilmuan. Baru pertama kali tabi'in itu. Baru pertama kali membuka keilmuan. Matengnya tabi'in. Tafsir Tabari, hadis Bukhari, fikih Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mateng Imam Syafi'i itu. Mateng-matengnya fikih. Tabi'in. Imam Malik juga tabi'in. Tabi'in itu masih baru mulai keilmuan. Baru ya itu tafsirnya Muqatil bin Sulaiman. Nanti kalau tabi'in Tabari, hebat tafsir itu, sempurna. Ada lagi tafsir Hasan Basri ada. Hasan Basri juga ada tafsirnya, tapi 2 jilid kecil. Hasan Basri tafsir Quran juga, tapi kecil. Baru pembahasan pertama lah, bagaimana membangun ilmu pengetahuan. Nah, Imam ini tabi'in nih. Ibnu Sirin tabi'in, Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, itu cuma tabi'in. Laits bin Sa'ad, itu juga tabi'in. Tokoh-tokoh tabi'in. Hasan Basri, itu Sayyidut Tabi'in. Baru mulai istilah Mu'tazilah, Syiah, baru berkembang itu. Ahlussunnah belum. Nanti Ahlussunnah tahun 200-an. Imam Asy'ari baru ada Ahlussunnah. Ahlussunnah zaman sahabat belum terkenal. Istilah Ahlussunnah wal Jamaah belum terkenal itu. Yang terkenal baru ma'ana ali washabi, belum ada Ahlussunnah wal Jamaah, belum, Aswaja belum. Qala Yahya bin Mu'adz, ilahi, idza kana tauhidu sa'atin yahdimu kufra 50 sanah, fa tauhidu 50 sanah kaifa yadim ma'siyata sa'ah. Nah ini. Kata Yahya bin Mu'adz dalam tawajuhnya kepada Allah. Ya Tuhanku, kalau tauhid menghapus kufur 50 tahun. Ada orang kufur 50, masuk Islam, terhapus enggak kufurnya? Terhapus dengan 1 jam masuk Islam itu. Nah sekarang bagaimana fatauhidu khamsina sana, tauhid 50 tahun, bagaimana tidak menghapus maksiat 1 jam. Begitu pula kita jadi orang beriman udah 60 tahun nih, 70 tahun sudah saya nih. Ya masa maksiat gak diampuni? Gitu, kira-kira bahasanya. Aman ya. Ilahi, lamma kana al-kufru la yanfa'u ma'ahu syai'un min at-ta'at, kana muqaddatul 'adli anna al-iman yadhurru ma'ahu syai'. Wah ini siapa ini benar ma'asi. Ini kayak murji'ah jadinya ini. Murji'ah ini. Ya ilahi, ketika kufur itu tidak manfaat, tidak ada gunanya. Satu pun ketaatan, karena masih kufur. Ada orang kafir, baik, sosial, menolong, sedekah, manfaat gak? Enggak ada gunanya, masih kafir. Nah, kalau kufur tidak ada gunanya walaupun dia mengamalkan ketaatan, bagaimana kalau beriman tidak memadoroti dengan iman itu segala suatu maksiat? Ini seperti murji'ah. Murji'ah itu artinya al-iman la yazidu wa la yanqus. Iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Ahlussunnah mengatakan iman bertambah dengan amal soleh, iman berkurang dengan amal yang tidak soleh. La naf'a fit ta'ati ma'al kufr
wala dharara fil ma'siyati ma'al iman. Murji'ah itu. Tidak ada gunanya taat, ya taat itu sosial, baik, tapi dia masih kufur. Tidak ada dorornya maksiat asalkan orang beriman. Enak ya Murji'ah ya, enak ya. Ya ini doanya nih, kayak Murji'ah ini. Ini apa? Kebetulan sama dengan Murji'ah aja gini doanya ini. Tapi ini bukan. Ya artinya sama, kebetulan sama. Wa illa fal kufru 'adzam minal iman. Kalau tidak demikian berarti kufur lebih utama daripada, lebih agung daripada iman. Ayyakun kadzalika fala qalla min rajul afu. Maka ketika demikian pasti al-afu itu bisa diharapkan. Wa huwa kalamun hasanun. Ini omongan yang baik. Al-hadi asyar anna qad bayyana bid-dalil anna qawlahu ta'ala wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha la yumkinu hamlu 'ala as-saghirah wa la 'ala al-kabir ba'da at-taubah. Saya sudah menjelaskan tadi bahwa wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha tidak untuk orang yang dosa kecil dan tidak orang yang dosa besar tapi sudah taubat. Falau lam tuhammilhu 'ala al-kabirah qabla taubah lazim ta'tilul ayah. Kalau tidak untuk orang murtakibil kabirah dosa besar sebelum taubat, ya ayat ini enggak ada artinya dong. Ayat ini berarti kalau dimaksudkan kepada sahibil kabirah qabla taubah. Paham bukan? Ayat ini loh gunanya. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak mengampuni kalau ada orang syirik, dosa besar, tidak bisa diampuni dosa syirik itu. Tidak bisa diampuni dosa syirik itu. Dan Allah mengampuni dosa sebawahnya syirik. Dosa besar belum. Kalau dosa besar sudah taubat, ya udah enggak ada dosa, biasa. Jadi Allah mengampuni dosa orang besar, dosa besar orang sudah yang belum taubat. Tapi apa tadi masalahnya tadi apa semuanya, apa sebagian itu tergantung nanti kita lihat. Semua orang dosa besar saya masukkan surga semua, ya terserah Allah. Atau sebagian ini neraka ini, ini surga ini, ya terserah. Kalau ya terus, amma law khasasna umumatil wa'id biman yastahilluha liman lam yalzam illa tahsil umum wa ma'lumun anna takhsis ahwal min ta'til. Kalau kita tidak mengkhususkan umumnya wa'id, umumnya ancaman untuk orang yang untuk orang yang berhaknya lah, maka tidaklah harus takhsis itu, takhsis umum itu tidaklah harus. Karena takhsis lebih ringan daripada ta'til, daripada menganggurkan ayat. Nanti ayat menganggur jadinya, enggak ada artinya. Namanya ta'til namanya. Kalau ini cuma takhsis. Qalatil Mu'tazilah tarjihu janibil wa'idi aula min wujuh. Wah ini. Kalau kata Mu'tazilah mengutamakan wa'id, apa wa'id itu apa? Ancaman lebih utama daripada mengutamakan wa'id. Ini dalilnya nih. Awwaluha huwa annal ummata ittafaqat ala annal fasiqa yul'an wa yuhaddu ala sabil tankil wal azab. Umat Islam sepakat bahwa sesungguhnya orang fasik itu dilaknat dan dihad. Kalau memang itu sesuai dengan tangkilnya ya, yang pencuri potong tangan, yang zina ya dirajam, yang bunuh-bunuh lagi. Wa annahu ahlul khizy. Orang fasik itu memang ahlinya orang yang dapatkan kesiksaan. Wa dzalika yadullu ala anna mustahiqul iqab. Dengan demikian maka jelas orang fasik itu berhak disiksa. Wa idza kana mustahiqan lil iqab istahala an yabqa fi tilkal hala mustahiqan lit thawab. Kalau orang fasik sudah jelas berhak wajib kena siksa, mustahil dia mendapatkan pahala. Wa idza thabata hadza kana janibul wa'id rajihan ala janib wa'id. Kalau demikian maka sisi wa'id lebih utama daripada sisi wa'id. Amma bayanu annahu yul'an fal Qur'an wal ijma'. Orang fasik itu dilaknat, orang fasik jihad. Itu dalilnya ada Qur'an dan ijma'. Faqul ta'ala fi qail mu'min wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu ya, wa la'anahu. Ada orang mukmin
yang oleh Allah dimurkai dan dilaknati. Ayat apa itu? Ayat apa? Al-Isra. Itu orang mukmin ya situ ya. Sebelumnya ayat orang mukmin. Aja lagi cerita orang mukmin. Bukan cerita orang kafir kan? Ya. Ayat sebelum. Nah, itu sudah jelas. Ayat itu lagi menjelaskan orang mukmin. Nah, orang mukmin yang maksiat, ghadiballahu alaih. Allah murka kepadanya. Wala'anah, Allah melaknatinya. Ini orang mukmin nih. Itu kira-kira. Wa kadza qala ta'ala ala la'natullahi 'alal zalimin. Orang zalim, orang muslim zalim, mukmin zalim juga kena laknat. Wa ammal ijma'u fa dhahir. Wa amma an yahsudu 'ala sabil tankil fa liqouli ta'ala was-sariqatu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Orang Islam, coba, orang mukmin yang mencuri sampai 100 juta, sampai berapa? Sampai zakat, nisabnya zakat kan? Sampai nisabnya zakat berapa sekarang? Nisab zakat berapa puluh juta? Itu harus dipotong tangannya. Jelas tuh. Jelas wa'id itu jelas. Jelas enggak? Apa remeng-remeng? Jelas. Orang mukmin pencuri potong tangan. Laki atau perempuan. Wa amma annahu yahaddu ala sabil azab faqala ta'ala wal syahad azabahuma ta'ifatul mu'minin. Ketika lagi motong tangan, lagi dipotong tangannya, saksikan orang mukmin untuk pelajaran. Untuk apa? Supaya makanya kalau kisos di Mekah itu kalau orang dipotong lehernya di kisos setelah sholat Jumat supaya orang banyak nonton. Supaya orang nonton dan di live di shooting supaya menjadi pelajaran bagi yang lain. Orang mukmin itu yang melakukan membunuh. Wa amma annahum ahlul khizyi faliqouli ta'ala fi qita'i tariq innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu ila qouli ta'ala dzalikal khizyun fid dunya wa fil akhirati 'adzabun 'adzim. Ini orang Islam, orang mukmin yang membegal, orang mukmin menghancurkan ekonomi, orang mukmin yang korupsinya sampai ratusan miliar, potong tangan, potong dua kaki, bunuh, salib, buang ke laut. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah rasulah ayyuqattalu apa? Dibunuh, au yusallabu atau au tuqatta aydihim warjuluhum min khilaf, potong dua tangannya, au yunfau minal ard, dibuang ke Quran itu. Jelas enggak? Ini bukan orang kafir, bukan untuk orang kafir, ini orang mukmin tapi yang kurang ajar lah. Apa? Dari kalau hajjun fid dunya wa lam fil akhirati azab. Itu di dunia, nanti di akhirat ada lagi azabun alim, ya Allah. Wa idza thabata kaunul fasiqi mausufan bihadhihi sifat, kalau orang fasik, orang kelakuannya jahat, begini sifatnya, thabata annahu mustahiqqul lil azab wad dam. Jelas dia berhak disiksa dan dicela. Wa man kana mustahiqqan lahuma daiman wa matasiqahuma daiman imtana ayyab qaum mustahiqqul lis thawab. Kalau orang itu selama-lamanya berhak disiksa, berhak dicela, maka tidak layak mendapatkan pahala. Orang kayak gitu kelakuannya itu enggak layak didapat pahala. Sabata anna jalibal wa'id rajihun ala jalibil wa'd. Maka dengan demikian sisi ancaman lebih utama daripada sisi janji. Wa thaniha anna ayatil wa'di 'ammatun wa ayatul wa'idi khassatun wal khass muqaddam 'ala 'am. Oh, Allah itu kalau ayat wa'id umum, itu ayat ancaman khusus jelasin. Barang siapa merusak di muka bumi, itu kan jelas sekali kan? Perusak di muka bumi kehidupan, yang menghancurkan tatanan ekonomi, tatanan politik, kehidupan di dunia. Jelas sekali itu. Tapi kalau ayat khusus, kalau ayat apa? Wa'id khusus, kalau wa'id umum. Nah, yang khusus didahulukan daripada yang umum. Wa thalithuha anna an-nasa jubilu ala al-fasad wa dhulm. Faqad haja ila az-zajr aw shad.
manusia itu diciptakan oleh Allah itu cenderung merusak dan cenderung zalim, maka kebutuhan terhadap peringatan yang keras itu sangat dibutuhkan. Wa'id sangat dibutuhkan kepada manusia. Manusia itu cenderung apa? Cenderung apa? Zalim. Al-fasad wa janibul wa'idi aula. Maka sisi wa'id lebih utama daripada wa'ad. Qulna al-jawab anil awal. Yang pertama tadi, jawab dulu. Min wujuh. Al-awwal kama wujidat ayatun dalatun ala anam yul'anun wa yu'adzabun fid dunya bisababi ma'asihim kadzalika aidan wujud ayatun dalatun ala anam yu'adzamun wa yukramun fid dunya bisababi imanihim. Nih, ini jawabannya. Yang pertama tadi, orang maksiat kan apa tadi? Dilaknat oleh Allah dan dihad. Benar itu. Ayat menunjukkan bahwa orang yang maksiat itu, maksiat dolim, dilaknat oleh Allah dan disiksa di dunia ini. Sebab maksiat. Tapi ada ayat yang menunjukkan mereka tetap dihormati karena mereka masih beriman. Nih, wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun 'alaikum kataba rabbukum 'ala nafsir rahmah. Ayat apa ini? Surat apa ini? Apabila datang kepadamu orang-orang beriman, siapa saja orang katakan kepada mereka, assalamualaikum. Boleh disalamin tukang joget, tukang mabok, assalamualaikum. Asal orang itu beriman. Tukang mendem, kita ketemu assalamualaikum. Coba, masih berhak itu, perintah Allah itu, perintah Allah. Kalau kamu jumpa mereka, ya siapapun, ya, asal masih beriman, asal orang itu mukmin, faqul salamun alaikum. Kataba rabbukum ala nafsi rahmah. Allah mewajibkan dirinya merahmati kalian semuanya. Falaisa tarjihu ayatil wa'id fil akhirah bil ayatid dalati ala an yudamun azabun fid dunya bi'aula min tarjih ayatil wa'id fil akhirah bil ayat dalati ala an yudamun bisabi iman fid dunya. Jadi ini ayat menunjukkan di dunia, apalagi nanti di akhirat juga sama. Asal mereka masih punya iman, masih mendapatkan penghormatan. Ats-tsani, fakama anna ayatil wa'd mu'aridah li ayatil wa'id fil akhirah, fa mu'aridah li ayatil wa'id wan nakal fid dunya. Falima kana tarjihu ayatil wa'id dunya ala ayatil wa'id al akhirah aula min al-aqs. Yang kedua, ayat janji bertentangan dengan ayat ancaman di akhirat. Berarti itu bertentangan dengan ayat-ayat janji wan nakal fid dunya. Maka kenapa diutamakan ayat janji di ayat ancaman di dunia mengalahkan ayat janji di akhirat? Atau sebaliknya? Enggak mungkin itu. At-tsalitsu anna ajma'na ala anna as-sariqa wa in taba illa an tuqta yadulla nakalan walakin imtihanan. Nih, ijma' ulama. Pencuri walaupun sudah dipotong tangannya, walaupun sudah tobat, astagfirullahaladzim, tetap potong. Kenapa? La nakalan. Bukan siksaan itu potong tangan, tapi imtihanan. Imtihanan, ujian. Jadi mereka ujian. Ada pencuri sudah tobat, astagfirullahaladzim, enggak lagi, udah kali ini saja, tetap dipotong tangan. Asal terbukti betul-betul pencuri. Fatabata anna qaulahu ta'ala jazaa'an bima kasaba nakalan masyrutun bi'atabi taubah. Yang dipotong tangannya adaban itu kalau mereka tidak falima yajuz aidan ayakuna masyrutan bi'adabil afu. Atau pencuri yang dipotong tangannya memang tidak ada yang tidak diampuni. Sekarang kalau ada pencuri yang punya uangnya, ya udah saya maafkan. Udah. Siapa tahu itu malah bisa digagalkan potong tangannya. Sudah istighfar dan pemilik barangnya memaafkan. Ya, bisa runtuh. Bisa diampuni kan ya? Kalau yang punya barangnya memaafkan. Apa? Membunuh juga boleh kan? Iya, membunuh juga boleh. Kisos, tapi yang ahli warisnya sudah saya maafkan ya enggak dikisos. Warabi' annal jazaa'a ma yujza wa yakfi idza kana kafiyan wajib alla yajuz al-iqab fil akhirah
Wa illa qad hadzalika fi kaunihi mujziyan wa kafiyan. Yang namanya balasan itu balasan dan cukup, yang cukup maja yakfi. Wa idza kana kafiyan, kalau cukup enggak boleh lebih dari itu di akhirat nanti. Kalau itu kalau lebih bagi Allah jelek dong. Nanti Allah tidak mujziyan dan wakafian. Fil azab fil akhirah, maka jelas ini meniadakan, menafikan azab di akhirat. Jadi kalau orang pencuri sudah dipotong tangannya, selesai. Di akhirat tidak disiksa. Di dunia dipotong, di akhirat nggak ada disiksa. Kalau disiksa masih di akhirat masih disiksa, Tuhan zalim, kejam, Tuhan kejam namanya. Di dunia potong, siksa, di akhirat masuk neraka misalkan. Wa idza thabata fasadu qalihim fi tarjih jal wa'id fanaqul. Sudah jelas kan? Sisi wa'id salah bagi mereka, bagi Mu'tazilah, mengutamakan sisi wa'id. Saya akan berkata demikian. Al-ayatani dalatani 'alal wa'di wal wa'id mawjudatan. Ayat-ayat Quran yang menunjukkan wa'd dan wa'id ada di Quran. Fala budda min at-taufiq bainahuma. Wajib kita harmoniskan antara dua ayat tersebut supaya tidak bertentangan. Ini wa'id, ini wa'id, ini wa'id, ini wa'id. Ini ma'afu, ghafur, karim, rahman, rahim. Sini barang siapa ini neraka, barang siapa ini laknat. Gimana nih? Harus diharmoniskan. Fa amma ayyuqal al-'abdu yaslu ilaihi thawab thumma yanqul ila dar iqab wa qaulun batil bi ijma'il ummah. Ada orang perkataan mengatakan seorang manusia yang sudah punya pahala kemudian dimasukkan neraka, ya jelas qaulun batil bil ijma'. Paham ya? Sudah taat, orang soleh, banyak pahalanya masuk neraka, ya jelas salah. Au yuqal al-'abdu yaslaihi al-'iqab thumma yanqul la dzal thawab wa yabqa hunaka abadal abad wal matlub. Ada orang punya dosa, tapi orang beriman, punya dosa, kemudian masuk neraka selama-lamanya. Benar enggak? Enggak selama-lamanya. Amma tarjih al-tsani wa dhaif, li'anna qala ta'ala wa yaghfiru ma duna dzalik la yatanawal kufar. Wa yaghfiru ma duna, itu bukan berarti Allah tidak mengampuni orang musyrik dan tapi mengampuni yang sebawahnya musyrik, orang kafir. Yang sebawahnya musyrik ya dosa, bukan kafir. Wa may ya'sillaha wa rasulah yatanawal kul al-kul fa kana qawluhu wal khas wallahu a'lam. Wa may ya'sillaha wa rasulah, umum tidak? Umum itu akan diampuni. Tapi kalau wa yaghfiru ma duna dzalik, bisa-bisa khusus bagi siapa yang dia kehendaki oleh Allah. Kalau ini umum nih, daripada wa yaghfiru ma duna dzalik kalau orang kafir.